Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali bersama kami dari tim Raja Wali Nusantara. Sangat lama kami tidak mengupload video karena beberapa pertimbangan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang selama ini memberikan apresiasi terhadap channel Raja Wali Nusantara. Semoga sehat selalu dan Allah memberkahi segalanya. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema terkait dengan turunnya kerajaan langit. Saudara-saudaraku semuanya, tahun 2024 ini sudah diduga atau memang banyak pihak yang melakukan prediksi bahwa 2024 ini akan terjadi kebangkitan bagi tokoh-tokoh agama. 2024 ini diidentifikasi sebagai titik nol dari kebangkitan Islam. Bagi para tokoh-tokoh Nusantara, 2024 ini diramalkan sebagai kebangkitan Nusantara. Nah, bagaimana RN melihat ini? Sejak dahulu, sejak video-video sebelumnya, memang beberapa landasan yang sudah kami berikan. Yang pertama, ada momentum di 100 tahun pasca keruntuhan Turki Utsmani, yakni 2024 ini, atau dari 1924 ke 2024 ini. Yang kedua, kami tetap kami memiliki keyakinan atau memiliki satu konsep bahwa kiamat itu bukanlah kehancuran tapi kebangkitan. Maka kesimpulan yang sederhana adalah RN meyakini bahwa tahun 2024 ini merupakan tahun kebangkitan. Namun bagi RN, kebangkitan ini tidak hanya segmentatif, tetapi kebangkitan ini sangat menyeluruh. Dalam artian tidak hanya untuk Islam, tidak hanya untuk Nusantara, tapi kebangkitan ini kebangkitan dalam satu tatanan global, tatanan dunia baru yang mempengaruhi segala aspek kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Nah, ini selaras dengan konsep para tokoh-tokoh Islam tentang 2024, juga para tokoh-tokoh Nusantara tentang 2024. Karena kami pun meyakini bahwa kebangkitan Islam itu dari Nusantara, kemudian kebangkitan Nusantara itu sendiri, kebangkitan ekonomi, semua akan dimulai di Nusantara. Nah, begini saudaraku, situasi bumi atau situasi zaman saat ini di muka bumi atau di dunia kita ini memang sedang porak-poranda. Dari mulai aspek ekonomi, kemudian aspek sosial, aspek politik, hubungan antar negara dan sebagainya sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Sampai saat ini Rusia dan Ukraina belum selesai, Palestina Israel juga belum selesai,
dan ini sangat mempengaruhi terhadap tatanan dunia secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, situasi seperti ini kami meyakini tidak akan bisa diselesaikan oleh satu sistem, oleh satu sosok, oleh satu pemikiran dari bumi. Maksudnya, masalah yang rumit saat ini, yang ada di bumi saat ini, yang ada di seluruh dunia saat ini, tidak bisa diselesaikan dengan konsep bumi. Tidak bisa diselesaikan oleh sosok yang disiapkan bumi. Situasi ini hanya bisa diselesaikan oleh konsep langit, oleh sosok yang dipersiapkan oleh langit. Lalu apa hubungannya dengan yang saya sampaikan di awal bahwa kita membahas tentang turunnya kerajaan langit? Jadi begini saudaraku, suatu kerajaan langit itu dalam bayangan saya adalah satu sistem tentang tata negara. Sistem ini kerajaan ini memiliki satu sistem seperti halnya negara, dan sistem ini yang akan mampu untuk menata ulang dunia, gitu maksudnya. Karena siapapun sosoknya yang akan turun untuk membenahi Nusantara ataupun dunia, dia tidak mungkin sendirian dan tidak mungkin tidak mungkin di luar atau tidak menggunakan sistem. Itu tidak mungkin. Maka dalam perspektif kami, tim Raja Wali Nusantara, sosok yang Allah persiapkan pasti dalam satu sistem yang juga Allah persiapkan, gitu. Maka sosok itu tidak muncul dengan semerta-merta, tidak muncul dengan tangan yang kosong. Pasti sosok ini menyiapkan satu sistem, menyiapkan SDM-nya, menyiapkan segala sesuatu perangkatnya untuk bisa kembali menata dunia, gitu. Nah, inilah yang saya maksud dengan kerajaan langit. Jadi kerajaan langit adalah satu sistem tata negara yang Allah persiapkan untuk menata dunia, itu. Jadi saya meyakini bahwa sosok itu, dalam hal ini seorang SP, seorang IM, dia membawa satu sistem baru untuk menata dunia. Itu. Nah, sistem ini nanti yang akan secara terpaksa atau secara sukarela akan menjadi satu rujukan, akan menjadi satu ikatan untuk membuat satu tatanan baru, membentuk relasi-relasi antar negara yang baru, tidak lagi terhegemoni oleh satu sistem ekonomi yang sifatnya pemerasan, oleh satu sistem politik yang sifatnya intimidatif, tapi benar-benar sistem yang Gusti persiapkan yang dibawa oleh sosok IM ini adalah satu sistem yang membawa keadilan, yang membawa ekonomi berkeadilan, yang membawa keadilan hukum, yang membawa ekonomi, dan membawa tatanan-tatanan yang lain. Nah, walaupun memang dari awal saya dan kami tim RN sudah menegaskan bahwa sosok ini secara inti akan membawa tiga hal. Yang pertama, menguatkan tauhid. Yang kedua, mengistiqomahkan ibadah. Dan yang ketiga, mengharmoniskan muamalah. Nah, karena ini sebuah sistem nantinya, maka selain yang tiga itu, di situ akan disiapkan juga sistem pertahanan. Maksudnya sistem mempertahankan diri, sistem menguatkan diri, sistem menata diri, dan juga sistem keuangan yang berkeadilan. Jadi seorang sosok, seorang IM nanti ketika turun, dia akan memberikan satu gambaran tentang tauhid, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang bagaimana mempertahankan diri dan keluarga secara banyak aspek, dan juga menyiapkan satu sistem ekonomi yang berkeadilan. Tidak lagi ada penghisapan antara pemilik kapital dengan
penggunanya. Karena pemerasan yang ada saat ini dan sebelumnya telah terbukti membawa dunia ke dalam satu titik kehancuran. Begitu saudaraku. Nah, untuk terkait kerajaan langit ini bisa ya untuk sementara seperti itu. Jadi semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.